A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsus tsalits wa tsalatsun, utawi iki iku hadis kang nomor 33. Ani Bani Abbasin, saking sahabat Abdullah bin Abbas, radhiyallahu mugiang ridani sapa Allahu Allah anhuma, saking Abdullah lan Abbas, bapak sama ayahnya didoakan. Anna Rasulullahi, ing setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Kanjeng Rasul, lau yuqta, lamun diwehi sapa annasu menungso, bidakwahum sebab pengakuane nas, ladda'a yakti ngaku-ngaku sapa rijalun wong lanang siji, amwala qaumin ing pira-pira bondone kaum, wa dima'ahum lan pira-pira getihe kaum, lakin tetapine al bayyinatu utawi bukti iku alal mudda'i, bukti itu ada pada penuntut mudda'i, wal yaminu lan utawi sumpah iku alaman ankara ing atase wong kang ingkar atau tergugat. Hadisun hasanun, tawi iki iku hadis hasan, rawah ngriwayatake ing hadis sapa al Baihaqi, Imam Baihaqi, wa ghairuhu lan liyane Imam Baihaqi, hakadha kaya dene iki hadis, wa ba'duhu lan sebagiannya hadis fi sahihaini. Jadi ada dua redaksi hadis yang sebagian diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan selainnya, tapi ada juga dengan redaksi yang lain, ada di dalam kitab Sahihain Imam Bukhari dan Muslim. Para kesepuhan, para dewan guru dan hadirin hadirat yang saya muliakan, ini hadis mengajarkan kita bagaimana menangani perkara, ya, atau orang yang tanazu, berselisih, wal khisam, dan bermusuhan. Hadzal hadisu aslun min usulil ahkami wa a'dhami marja'i inda tanazu'i wal khisam. Ini adalah pokok dari aturan hukum ketika ada orang yang berselisih. Karena begini, Islam itu sebagai agama yang paripurna mengajarkan 4 hal. Ini yang pokok, ya. Yang pertama, Islam mengajarkan kepada kita umatnya untuk berakidah secara bersih, murni, ya, sehingga tidak tercampur dengan sesuatu yang menyebabkan kita salah dalam berakidah. Yang kedua, Islam juga mengajarkan agar kita bersyariat dengan layak, ya. Yang ketiga, Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mampu berperilaku, berakhlak dengan mulia, sebagaimana salah satu misi Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak, dan itu menjadi bagian dari ajaran Kanjeng Rasul. Yang keempat, ini ada kaitannya dengan hadis ini, Islam menghendaki tegaknya hukum, ya. Islam menghendaki tegaknya hukum secara adil, ya. Bagaimana Islam menegakkan hukum secara adil? Dengan menjaga hak-hak individu tiap orang dan tidak merugikan orang lain.
Jadi bukan saja hak individunya dijaga semata, tetapi sembari menjaga hak individu, kita juga dianjurkan, diperintahkan untuk tidak merugikan orang lain. Ini hadis terkait dengan poin keempat dari ajaran Islam. Kanjeng Rasul mengatakan, "Lau yu'tan nasu bidakwahum." Kalau orang bebas mengklaim, ya. Kalau orang bebas menggugat, kalau orang bebas mengaku-ngaku, itu bahasa Arabnya gitu. Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Pastilah akan terjadi di masyarakat itu banyak orang mengaku-ngaku, mengklaim-klaim sesuatu yang sesungguhnya bukan haknya. Nah, bagaimana kemudian Islam mengatur itu? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya silahkan Anda mengklaim, silahkan Anda menggugat, silahkan Anda mengaku-ngaku bahwa itu milik Anda, tetapi kata Kanjeng Rasul, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Mana buktinya? Nah, al-bayyinatu itu bukti. Kalau di dalam fikih Islam itu bukti itu selalu disandingkan dengan persaksian. Nanti saya jelaskan. Wal yaminu ala man ankara. Sementara orang yang digugat, ya, itu punya kekuatan pada sumpahnya. Contoh begini, di dalam salah satu sengketa tanah misalkan, si fulan sudah menempati rumah di kampung apa itu namanya Cijambu misalnya. Di kampung Cijambu sudah berdiri rumah, sudah dia tinggali selama 20 tahun. Tiba-tiba ada orang datang ke rumahnya dan dia menyampaikan kepada fulan, Pak Fulan, mohon maaf, tanah yang panjenengan tinggali itu sebenarnya milik saya, diaku-aku, diklaim, ya. Loh, kata Pak Fulan, kok bisa lah, saya kan sudah menempati rumah ini 20 tahun lalu dan ini warisan dari orang tua saya. Kata orang yang menggugat tadi, lah saya tidak tahu itu, yang pasti waktu itu dulu ketika Anda masih kecil, orang tua Anda itu menyerahkan tanah ini sebagai hadiah kepada saya. Nah, ini sengketa yang bisa jadi contoh sengketa tanah. Banyak contoh ya. Bagaimana Islam kemudian mengatur perkara-perkara seperti ini? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengaku-ngaku, yang mengklaim, yang menggugat tadi itu harus punya bukti. Bisa hadirkan orang yang dulu pernah misalkan menyaksikan serah terima antara orang tua, ya. Kalau model tuntutannya seperti tadi, orang tua yang si fulan ini sudah menyerahkan sebagai hadiah misalnya. Atau kalau perlu ya bukti notaris ya. Kalau sekarang itu harus ada. Dan nanti orang yang digugat ini juga punya kesempatan untuk membela diri, yaitu melalui al-yamin, sumpah. Kalau di pengadilan itu diatur, ya. Kalau misalkan sang penggugat sudah secara absah, secara dibenarkan menghadirkan saksi yang adil, bukti-buktinya jelas, itu cukup berpindah
kepemilikan Pak Fulan kalau buktinya sudah jelas dan persaksian dari sumpah dari orang yang tergugat itu sudah tidak lagi dipakai ya. Begitu di dalam fikih Syafi'i. Terus ada lagi contoh begini. Ini saya mengasih contoh wadima'ahum. Dima'ahum itu darah ya. Maksudnya begini. Ada sepasang suami istri misalkan Pak Yanto sama Bu Yanti sudah menikah ini. Sudah menikah, tiba-tiba ada salah seorang ibu-ibu datang ke rumahnya menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Punten Pak Yanto dan Bu Yanti, ini saya harus menyampaikan sesuatu yang agak berat ini. Dulu waktu kecil, waktu bapakmu sama ibumu itu ke Jakarta kerja gitu, ngumbara, kalian berdua itu disusuin sama saya. Berarti kan saudara sepersusuan. Kalau saudara sepersusuan tidak sah nikahnya. Ya, ini namanya ladda'a rijalun amwala qaum wadima'ahum. Nah, ini contoh wadima'ahum. Darah ya. Makanya sepanjang ibu tadi bisa mendatangkan saksi, maka sah. Itu harus dibubarkan pernikahannya. Kalau terbukti benar bahwa dua anak ini suami istri waktu kecilnya disusui dengan jangka waktu tertentu, itu diatur dalam fikih ya. Nah, soal saksi itu ada banyak modelnya ya. Macam-macam saksi di dalam fikihnya Imam Syafi'i. Ada saksi menuduh zina. Jangan sembarangan ini menuduh perempuan berzina. Qadzaf. Itu orang yang menuduh ya, itu wajib menghadirkan 4 orang saksi laki-laki. Nah, kalau cuma sekedar cenah nggak bisa, itu dosanya besar dan itu bisa kena hukum cambuk 80 kali. Jangan sembarangan menuduh orang kalau tidak bisa mendatangkan saksi 4 kalau urusan zina. Nanti ada lagi saksi dalam perkara pembunuhan atau pencurian. Di dalam fikih diatur kalau saksi di dalam urusan pembunuhan dan pencurian itu wajib mendatangkan 2 orang saksi. Contoh begini, saya nangkep orang yang saya curigai mencuri, ditangkap, digebukin, itu nggak boleh. Belum terbukti mencuri, kecuali sudah dihadirkan 2 orang saksi yang membenarkan bahwa dia sungguh mencuri. Kalau tidak ada 2 orang saksi, Pak, terus kita gebukin, kita pukulin, dolim itu. Apalagi sampai dibunuh, dibakar seperti yang kita lihat di televisi ya. Itu tidak boleh. Hati-hati. Ada lagi saksi dalam muamalah sebagaimana disampaikan sama kesepuhan di pembahasan sebelumnya, seperti jual beli ya, transaksi, terus piutang, itu juga ada saksinya sebagai bukti bahwa si fulan pernah berhutang kepada kita atau si fulan pernah membayar hutang kepada kita. Itu saksinya juga dua orang. Sebenarnya lebih rinci soal ini dibahas di dalam kitab-kitab fikih, karena ini tidak sedang membahas urusan fikih, maka saya cukupkan pembahasannya. Semoga ada manfaatnya. Intinya adalah bahwa Islam sebagai agama yang luhur menghendaki agar hukum tegak dengan baik. Hak-hak pribadi,
harus ditegakkan secara adil dan tidak merugikan hak-hak orang lain. Semua ada aturannya. Itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.